dan tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Selamat pagi, saudara-saudara. Salam sejahtera bagi Anda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara-saudara, apakah saudara pernah merasa geram dan marah melihat yang menurut pendapat umum tidak bersalah, tidak berbuat curang, tetapi tetap dihukum dan dipenjarakan? Atau sebaliknya saudara-saudara, saudara mengetahui bahwa ada seseorang yang selalu curang, berbuat jahat dan tidak adil, tetapi dia seolah-olah kebal hukum dan tidak pernah dipenjarakan. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita bersikap melihat situasi yang seperti itu? Ayat 1 dari Mazmur 37 ini memberi petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya kita mengendalikan perasaan kita menghadapi situasi yang seperti itu. Mazmur ini menasihatkan kita melalui ayat 1, katanya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Atau dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jangan gelisah karena orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah. Ya saudara-saudara, memang banyak di antara kita yang hidupnya jujur dan tulus, merasakan amarah yang begitu besar ketika melihat orang-orang yang tidak jujur, yang jahat, melakukan kejahatan di dalam hidupnya, namun kelihatannya mereka hidup nyaman dan makmur. Sedangkan orang yang jujur harus berjuang dan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan justru karena kejujurannya. Di tengah segalanya itu, orang yang sudah berusia lanjut yang hidupnya jujur dan baik mengatakan, jangan gelisah karena orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah. Selanjutnya dalam ayat 2 Mazmur 37 ini dikatakan, sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ini menegaskan betapa rentan dan terbatasnya hidup orang yang berbuat jahat. Ini berarti meski kelihatan hidup orang jahat dipenuhi dengan kelimpahan,
namun sesungguhnya hidup mereka seperti telur di ujung tanduk, atau seperti bunga di padang. Begitu rentan dan begitu mudah jatuh, begitu mudah menjadi layu. Beda halnya dengan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Pemazmur menggambarkan orang yang hidup dengan jujur, tetap kokoh karena Allah menopangnya. Katanya dalam ayat 16, barang sedikit yang dimiliki orang baik lebih berharga daripada kelimpahan orang jahat. Sebab kuasa orang jahat akan dipatahkan Tuhan, tetapi orang baik akan dilindunginya. Bukan dia pribadi saja yang akan dipelihara oleh Tuhan, tetapi keturunannya juga, keturunan orang baik juga akan dilindungi oleh Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat 25 tadi, sejak aku muda sampai sudah tua, tak pernah kulihat orang baik ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini pemazmur mengingatkan kita bahwa di tengah kesusahan dan ketidakadilan yang kita hadapi dalam hidup ini, Allah tidak pernah tinggal diam, dan Dia tidak mengabaikan kesusahan orang-orang yang berserah kepadanya. Tuhan peduli dan tetap memperhatikan, meski sering kita tidak melihat bagaimana Tuhan bertindak untuk menghadapi situasi seperti itu. Walaupun demikian, saudara-saudara, hal itu tidak mengubah fakta bahwa Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu, jangan cemburu terhadap orang yang berbuat jahat. Percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukan apa yang terbaik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dan tetap berbuat baik di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk mewujudkan apa yang terbaik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita camkan sekali lagi kata-kata Mazmur ini. Sejak aku muda sampai sudah tua, tak pernah kulihat orang baik ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Teguhkanlah hati dan iman kami ya Tuhan untuk setia kepadamu, agar kami tetap yakin akan pemeliharaan-Mu dan tidak panas hati melihat orang yang melawan Engkau. Kami juga pada kesempatan ini berdoa untuk GBKP Bogor Barat. Kami berdoa untuk Pendeta Prananta Jaya Manik dan keluarga. Lindungi dia dan keluarganya dengan memberikan kesehatan yang baik. Kami juga bersyukur atas terpelihilihnya Pendeta Prananta Jaya Manik menjadi Sekretaris Klasis Jakarta Kalimantan. Berikan kemampuan kepadanya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik sebagai pendeta jemaat maupun sebagai Sekretaris Klasis. Berkati semua penetua, diaken, dan keluarga, demikian juga yang sudah emeritus, agar semuanya sehati sepikir untuk melayani jemaat-Mu di GBKP Bogor Barat. Berkati semua pengurus PJJ di 4 sektor, demikian juga pengurus semua kategorial dan guru-guru KKR. Syukur juga kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, atas selesainya renovasi gedung GBKP Bogor Barat.
Berkatilah semua jemaat-Mu. Berkatilah agar semuanya hidup dengan tulus dan jujur, melaksanakan apa yang terbaik di mata Tuhan. Dengar kiranya doa kami ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan kepada Bapa. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom.